Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin, amin. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Halaman berapa itu? 250. Ayat itu kembali menyatakan bahwa malaikat dapat mengajukan syafaat, tetapi mereka tidak dapat mengajukan syafaat bagi siapa yang mereka inginkan, melainkan hanya mereka yang diridhoi, disetujuinya. Mereka yang diridhoinya tentulah mereka yang benar-benar beriman, yang pantas dimintakan pengampunan dosa. Mereka dipahami sebagai orang beriman yang khilaf, sehingga sesekali berbuat dosa. Sementara itu para malaikat itu sangat hati-hati karena takut kepada Allah, yaitu tidak akan memintakan syafaat bagi mereka yang tidak boleh dimintakan syafaatnya. Di tafsir ini masih memperbincang mengenai malaikat itu memintakan agar orang yang di hatinya masih ada keimanan itu mendapatkan potongan, pengurangan dari sanksi hukum yang harus diterima berupa siksa. Jadi oleh diskon. Boleh jadi wujud pengampunan itu adalah total, bukan potongan, tetapi memang total. Pengampunan total, amnesti. Jadi yang tadinya terekam oleh malaikat Raqib Atid itu perbuatan dosa-dosa yang bagaikan pasir-pasir yang berada di tepi pantai, tapi malaikat memintakan pengampunan kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni, walau kazzabatil bahri, meski seperti untuk buih yang ada di laut pun dosa itu dihapus oleh Allah. Lenyap, entek, ndak ketok belas pisan. At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah sempat bertaubat atas perbuatan dosa khilafnya itu seperti dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Itu berarti amnesti, ya, dapat pengampunan total. Nah, pengampunan total itu bagian daripada syafaat yang diberikan Allah. Maka orang-orang yang masih beriman itu jangan kita remehkan, jangan kita hina nistakan. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan resah galau kalian semua sepanjang kalian masih dalam keadaan beriman. Orang yang percaya adanya Tuhan, percaya bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan akhir kehidupan dunia itu bukan berarti selesai urusan hidupnya, tapi justru itu awal perjalanan menuju pertanggungjawaban atas karunia yang ia terima. Maka orang yang masih punya iman seperti itu keren, walau sesekali terjatuh dalam perilaku yang maksiat. Idealnya iman itu menjadi benih kekuatan yang bisa untuk membawa dirinya menjadi benci dan tersiksa ketika harus melakukan perbuatan maksiat. Tidak hanya maksiat, tapi fusuqa,
fasih toh. Melanggar aturan-aturan agama. Itu dia merasa karih, merasa enggan, berat hati. Sehingga Rasulullah SAW pun menyampaikan siapa yang kemudian dia mendapati dirinya dalam keadaan benci, enggan mengerjakan maksiat, seperti benci dan enggannya ia dilempar ke tengah kobaran api, maka dia akan merasakan halawatal iman. Manis lezatnya keimanan itu akan dia nikmati. Jadi kriteria yang mendapat syafaat, boleh dimintakan syafaat, itu sudah ada seperti itu. Dari uraian di atas, lihat di atas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syafaat itu ada, tetapi hanya bagi mereka yang beriman, yang khilaf, dan dosa-dosa mereka bukan dosa-dosa besar. Yang mengajukan syafaat adalah para malaikat dan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Umat Islam tidak boleh mengandalkan syafaat itu lalu berbuat dosa dengan sengaja, karena malaikat dan nabi tidak akan mengajukan syafaat bagi mereka yang tidak pantas dimintakan syafaat tersebut. Ono syafaat tapi syaratnya ketat, maka kita jangan mengandalkan syafaat, tapi kita harus berusaha optimal membingkai kehidupan kita itu dengan norma nilai yang diajarkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Sehingga kesungguhan kita di dalam menegakkan aturan syariah itu tadi memantaskan kita untuk mendapat syafaat, ya. Ki babakan syafaat. Demikianlah cara pengampunan dosa melalui syafaat. Jadi ono dosa iku sing pengampunane ngenteni besok nalikane proses peradilan Allah. Karena memang kenyataannya di dunia ini campur baurnya aneka ragam perbuatan antara yang dohir dengan yang batin. Boleh jadi ada sele genje. Apa sele genje ya? Lam yakcok, tidak kongruen, tidak sebangun, tidak sesuai, tidak cocok. Ketika ukurannya cocok, kualitasnya imitasi misalkan. Bentuknya podo, fungsinya podo, kualitas daripada fungsi berbeda. Lah otomatis itu taunya kapan? Besok. Ono ahli ibadah, ahli amal soleh, jane wong ahli jun, ahli jannah ini. Tapi besok tidak menjadi ahli jannah. Kenapa? Karena dalam perbuatan baiknya, dalam ubudiahnya masih bercampur dengan kesyirikan. Ada pamrih-pamrih yang lain ingin pengakuan bahwa aku adalah sopo, aku adalah titik-titik, ingin diakui sopo ingsun. Padahal ketika itu ada himpitan, apa nek bahasane arek saiki, irisan yang bersinggungan antara ketulusan dan kepentingan-kepentingan selain persembahan pada Allah, amal itu tidak bisa menjadi sholih. Perbuatan itu tidak bisa masuk kategori amalan sholihan. Maka kelihatan amal soleh kan ghairu makbulan. Apa ono amal soleh kok ditolak karo Gusti Allah? Ono ternyata. Lah itu kalimatnya, maka naya juliku arabi fal ya'mal amalan sholiha wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahad. Ibadah kelihatannya bagus tapi di dalamnya kesyirikan
maka itu tidak bisa menjadi amal solih yang makbul. Oke, Bapak Ibu, saya lihat masih ada yang mau nanya, tapi suasananya sudah semakin terang, berarti pencerahannya sudah selesai. Tinggal bagaimana perbaikan amalnya ya. Nah, pencerahannya sudah, tinggal mari kita buktikan bagaimana perbaikan amalnya, perilakunya setelah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah maunah kepada kita, bisa istiqomah di jalannya sampai menyongsong wala tamutunna illa wa antum muslimun dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.